Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisyani Indaswari dari jurusan Sistem Informasi 20C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi analisis dan perancangan sistem yang berjudul Analisa dan Desain Proses pada Penjualan CH Makeup Studio. Selamat menyaksikan. Pertama, latar belakang dari CH Makeup Studio ini merupakan salah satu dari studio kecantikan yang berada di Kota Batam. Berawal dari minat dan hobi pemilik dalam dunia kecantikan. Seperti pada umum studio kecantikan, CH Makeup Studio ini mempunyai layanan jasa seperti makeup pernikahan, makan malam, graduation, dan lain sebagainya. Penjualan produk hingga jasa sulam alis juga. Selain itu, pemilik mendapatkan ide untuk menyalurkan dalam makeup studio untuk dikomersilkan. Pertama kali jasa makeup dan penjualan produk tersebut disalurkan hand to hand dari teman ke saudara. Dengan melihat peningkatan penjual dan minat pelanggan yang cukup menjanjikan, maka pada tahun 2014 pemilik mendaftarkan dan menjadikan usahanya menjadi sebuah studio dan nama usahanya resmi menjadi CH Makeup Studio. Selanjutnya, hasil analisa prosedur berjalan. Menganalisis sistem yang berjalan merupakan menganalisis sistem yang sudah ada dalam perusahaan dan juga sebagai langkah pertama untuk menciptakan sebuah sistem yang menggunakan komputerisasi dengan bahasa pemrograman PHP MyAdmin dengan menggunakan alat bantu OpenChart. Nah, sistem yang berjalan pada CH Makeup Studio ini sendiri masih konvensional, seperti pembeli harus memesan produk dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, bahkan harus datang ke tempat. Perhitungan dan pengecekan stok barang masih dilakukan secara manual oleh admin. Pembuatan nota penjualan masih juga menggunakan media kertas dengan tulisan. Bahkan, penyaluran informasi dan promosi produk masih menggunakan media kertas atau brosur dan broadcast melalui media sosial. Selanjutnya, usulan prosedur sistem. Sistem yang diusulkan harus dapat memberikan gambaran yang jelas dalam pembuatan sistem informasi yang dapat membantu proses penjualan dan memperluas konsumen dari perusahaan tersebut. Karena sistem yang berjalan pada CH Makeup Studio tersebut masih konvensional, sehingga sistem yang diusulkan yaitu pertama, pembeli dapat melakukan pemesanan produk dengan menggunakan sistem e-commerce berbasis web dengan melakukan transaksi pada sistem tersebut. Perhitungan stok barang pun dapat diinput secara otomatis pada sistem e-commerce ini. Bahkan, promosi atau mendapatkan data maupun informasi mengenai produk dapat dilihat atau diperoleh di sistem e-commerce ini dengan media internet yang dapat diakses secara online. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan diagram alir yang berfungsi untuk menunjukkan bagian-bagian yang berhubungan dengan sistem dan menunjukkan arus laporan atau output dari masing-masing bagian. Diagram konteks dirancang untuk memperhatikan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem.
Nah, pada gambar di samping menjelaskan bahwa konsumen memberikan masukan atau input berupa data yang berkaitan dengan transaksi penjualan produk. Data-data tersebut berupa data konsumen, data pemesanan, termasuk data pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Data konsumen diperoleh dengan melakukan registrasi maupun login yang kemudian akan dikonfirmasi dan diterima kembali oleh admin. Dari hasil masukan konsumen, user memperoleh informasi mengenai data pemesanan produk dari form pemesanan oleh konsumen. Dari data yang diterima, admin melakukan konfirmasi pesanan dan pembayaran yang telah dikirim ke sistem informasi penjualan oleh konsumen. Data-data tersebut dijadikan panduan admin dalam memberikan laporan produk, laporan pemesanan, laporan penjualan kepada owner. Materi selanjutnya merupakan data flow diagram atau DFD. Merupakan teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan perubahan yang digunakan sebagai perpindahan data dari masukan ke keluaran. DFD sering digunakan untuk menggambar suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa memperhatikan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Selanjutnya, DFD level 0 yang diusulkan. DFD level 0 menunjukkan terdapat tahapan proses yang terdiri dari pendataan, transaksi, bahkan laporan. Nah, pada gambar ini terdapat 3 proses utama yang dilakukan oleh sistem, yaitu proses pengecekan barang, proses transaksi penjualan, dan proses pembuatan laporan. Sistem akan melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu, agar admin dapat memperoleh informasi data barang yang diperlukan konsumen. Selanjutnya, pembeli akan melakukan pembelian barang. Kemudian, sistem akan memberikan harga barang dan bukti pembayaran kepada konsumen. Kemudian, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam data penyimpanan barang agar dapat diupdate kembali. Kemudian, dilakukan pemasukan data penjualan ke dalam data transaksi dan data penyimpanan barang. Selanjutnya, pembuatan laporan barang akan dilakukan. Sistem akan mengambil data barang dan data stok barang pada data penyimpanan barang. Kemudian, akan mengolahnya, dan laporan jumlah stok barangnya akan diberikan kepada owner. Untuk pembuatan laporan transaksi penjualan barang akan diambil dari data store transaksi, yang kemudian akan diolah dan akan menghasilkan laporan keuangan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.